Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, puji serta syukur kurang panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu diberikannya nikmat sehat ataupun diberikannya waktu luang. Dan dari kedua kenikmatan tersebut yang insya Allah bisa menjadikan cukang antara orang biasa hadir di masjid ini, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, kebahagiaan yang dicita-citakan oleh umat Islam sudah barang tentu kita bukan hanya menjadikan dunia sebagai patokan hidup kita. Kita tidak bisa menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Akan tetapi kita jadikan dunia sebagai sarana kehidupan kita. Dan kalau kita lihat, umat Islam sudah barang tentu Rasul pun sering mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya kita sebagai umat Islam wajib untuk memprioritaskan yaitu kebahagiaan di akhirat. Bukan berarti kita mengedepankan atau menghilangkan kebahagiaan di dunia, akan tetapi kita memprioritaskan kebahagiaan di akhirat. Berbeda dengan umat muslim, mereka hanya berpikir, hanya melihat dan hanya memandang kebahagiaan di dunia saja. Akan tetapi mereka lupa terhadap hari kelak di akhirat yang akan dipertanggungjawabkan. Dan padahal Rasulullah sering mengingatkan kepada para sahabat bahwa ketika kita melihat dari segi umur, maka kita sudah menjadikan tolak ukur pada umur Nabi Muhammad dan pada para sahabat sudah jarang meningkat atau sudah jarang memasuki pada umur 60 sampai 70 tahun. Baiklah siksin wasakin, dan jika pun ada, mereka sudah tidak produktif lagi, maka tidak bisa sefokus dalam sholat. Dan ketika kita berjalan, kita tidak bisa semaksimal berjalannya ketika kita benar. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita sudah sering tidak memaksimalkannya. Dan ini bisa menjadikan sebuah tolak ukur kita bahwasanya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana dan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW setelah sholat isya, Rasulullah menghadap kepada para sahabat lalu berkata, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi?" Apakah engkau merasakan malam yang sama? Dan para sahabat pun kebingungan dan mereka pun merenung apa yang dimaksud ungkapan dari Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan, "La yabqa ba'dani atasana iman ala tahlil adadi ahadun." Bahwasanya tidak akan tersisa ketika setelah memasuki 100 tahun manusia di dunia ini. Lalu di dalam Al-Quran pun diberikan penegasan atau perbandingan bahwasanya
akhirat dibandingkan satu hari hidup di akhirat seperti halnya 500 tahun di dunia. Di dalam Quran Al-Ma'arij ditekankan di yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari di akhirat dibandingkan yaitu dengan 500 tahun di dunia. Dan adapun dari ayat yang disebutkan dibandingkannya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ingat-ingat di dalam Al-Quran kita sering mendapatkan kata al-falah, yaitu memiliki makna dua makna. Yang pertama adalah al-falah di makna duniawi, dan yang kedua adalah al-falah di makna ukhrawi. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kebahagiaan di dalam Al-Quran sudah dirumuskan, ada kebahagiaan di dunia, ada kebahagiaan di akhirat. Dan Allah pun menjabarkan bahwasanya kebahagiaan di dunia yaitu segalanya terbatas, berbeda dengan kebahagiaan di akhirat yaitu semuanya tidak terbatas. Ginan bila fakir, ketika kita kaya kita tidak akan merasakan miskin. Ilman bila jahil, ketika kita memiliki ilmu kita tidak akan pernah bodoh terlebih dahulu. Sifatan bila maut, ketika kita sudah diberikan kesehatan kita tidak akan merasakan yang namanya sakit. Itulah kehidupan di akhirat. Dan ini bisa menjadikan sebuah acuan bagi kita yang senantiasa kita fokuskan terlebih dahulu, bahwasanya untuk umat Islam kita jadikan sebagai prioritas yaitu kebahagiaan di dunia akhir. Lantas bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut? Dan Allah pun memberikan rumus kepada kita bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat yang pertama dengan cara beriman. Dan dipertegas lagi oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hasyr, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Siapa orang beriman itu? Dan orang iman itu ialah mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul dengan tsumma lam yartabu, tanpa ada keraguan-raguan. Dan ini bisa dijadikan sebuah statement atau strategi bagi umat muslim yang senantiasa bagaimana caranya umat Islam bisa ragu terhadap Allah, bisa ragu terhadap Rasulnya. Mereka menciptakan sebuah robot, mereka menciptakan sebuah handphone. Cipu adalah handphone bakalan koyak keimanan ulama. Mereka satu persatu memberikan sebuah produk agar senantiasa kita ragu terhadap Allah dan terhadap adanya Rasul. Maka kalau kita jabarkan, kalau kita iman kepada Allah, berarti kita iman terhadap Al-Quran, karena Al-Quran yang menurunkan. Ketika kita iman kepada Rasul, berarti kita iman terhadap sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Allah. Maka ketika ada penyimpangan-penyimpangan, dan bahkan di Indonesia pun pernah mengalami isu yaitu sekelompok orang dan banyaknya orang mereka mempermasalahkan terkait dengan kalimisme hadil usayain, terkait hak wanita ingin disamakan dengan hak laki-laki terkait bagian waris. Dan padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagian wanita yaitu satu dan bagian laki-laki adalah 2 kali lipat dari wanita tersebut. Maka kata Allah, yang pertama harus kita betulkan adalah betul iman, karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan keselamatan bagi kita, dan apapun yang ada larangan di dalam Al-Quran itu merupakan bahaya bagi manusia. Maka cara untuk mencapai kebahagiaan akhirat yang pertama yaitu beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasul tanpa ada ragu-ragu. Diterima rahimahullah. Lantas cara apa lagi yang harus kita tempuh agar senantiasa kita bisa mencapai titik kebahagiaan yang hakiki ini? Kalau yang kedua caranya ialah ittaqu, dengan cara takwa. Dan para ulama pun sering mengutamakan bahwasannya yang dimaksud dengan takwa di sini adalah hifdzun nafsi amma yahsin. Mereka orang yang bertakwa, mereka senantiasa akan meninggalkan apa-apa yang akan menimbulkan dosa. Sudah minum takwa, mengatak dari dosa, terus ditinggalkan. Ainu yang sudah sama, kita mesti sadar wajib ditinggalkan. Tapi pada para takwa, mereka meninggalkan apa-apa yang akan jadi rukimat itu terus ditinggalkan. Ayo oke, ulama dikatakan bahwasanya dimaksud takwa keduanya yaitu ittiqa'u bisunnihi wa iqamatihi bi mukhalafati syar'i, yaitu dengan cara kita menjaga diri dari amarahnya Allah, dari datangnya sanksinya Allah, yaitu dengan cara kita hidup yang sejauh dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat sinkronkan dengan Al-Quran, maka kata takwa di sini sudah disebutkan di awal Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Baqarah. Sudah akhir. Siapa orang yang takwa di situ? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Dan gaib di sini dimakna yang pertama adalah maknanya siksaan, dan yang kedua adalah maknanya ganjaran. Ketika kita sudah yakin dengan adanya siksaan dari Allah, maka kita akan takut untuk melakukan kemaksiatan. Begitupun ketika kita yakin terhadap adanya ganjaran dari Allah, maka kita akan semangat boro-boro melakukan kesayangan. Dan itu pun dengan tanda petik ketika kita sudah yakin. Dan kita bisa mengkoreksi diri bahwasanya kita akan memilih menyumbangkan uang untuk pembangunan masjid, atau kita akan memilih membangun kontrakan terus itu adalah tabungan terus itu adalah tahanan. Dan ini sudah menjadikan sebuah keputusan bagi kita bahwasanya ketika kita sudah yakin terhadap adanya siksaan, kita akan takut melakukan kemaksiatan. Dan ketika kita sudah yakin terhadap adanya ganjaran, kita akan senantiasa semangat untuk melaksanakan kebahagiaan. Lalu ketika ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan kebahagiaan, lantas apakah ada cara lain yang bisa menemukannya? Maka jalan yang ketiga adalah wabtagu ilal wasilah. Dan di sini maksud dari wabtagu ilal wasilah adalah at-tawassul ila maradhatillah. Kita bisa memikirkan bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan sudah diridhoi oleh Allah atau tidak. Lalu damai diridhoi oleh Allah atau tidak. Lalu usaha orang yang diridhoi oleh Allah atau tidak. Karena banyak orang yang mereka bisa mengikutinya, bisa mengerjakannya, bukan karena mereka tahu ini diridhoi oleh Allah atau tidak, akan tetapi dikarenakan banyaknya orang melakukan hal tersebut. Dan ini bisa dikatakan dengan taklid kita. Maka kita sekali lagi kita fokuskan bahwasanya apapun yang kita kerjakan, baik usaha kita, baik pekerjaan kita, maka kita berpikir apakah kita masih ada dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Dan ketika itu tiket surga pun akan menghampiri kita, karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat bahwasanya semua manusia pasti akan celaka
illa an yataqammada Allahu bi rahmah, kecuali jika aku tidak dijamin oleh Allah. Karena Rasulullah sudah dimaksud oleh Allah, maka Rasulullah sudah dijamin untuk masuk surga. Lalu para sahabat itu bertanya kembali, lantas bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sajdidu wa qaribu wa saitu minad dunya al-qasda al-qasda. Luruskan hidupmu, dekatkan diri kepada Allah, dan sisakan sebagian malam untuk tahajud. Dan ketika kita jabarkan bahwasanya dengan kata taat kita akan mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat kita akan mendapatkan surga Allah. Begitu sebaliknya, dengan adanya maksiat maka kita akan mendapatkan laknat, dan dengan laknat kita akan mendapatkan tiket neraka. Kita sudah mengetahui 3 cara untuk menempuh kebahagiaan di akhirat. Maka ada cara yang terakhir yang senantiasa kita rugi kalau kita tidak memilikinya. Yang terakhir adalah wajahatu fi sabilillah, yaitu dengan kata jihad. Ketika kita hidup di dunia ini tanpa ada rasa jihad di dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Dan jihad di sini bermaksud istifadul muslim ala mudafa'atil adui, yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk menangkal serangan dari musuh. Ada jihad, ada ijtihad. Kalau ijtihad mah istifadul muslim ala nailil hukmi sar'iyyin bi tariqi kitari wa sunnati, yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan sebuah hukum dengan cara kita mengambil keterangan dari Quran dan Sunnah. Maka ketika kita sudah mengetahui maksud dari jihad, jadi jihadlah lain penelitian, tapi lamun menyerah dalam sebuah posisi, tapi itu oke mengatur cincang untuk orang Islam. Maka ketika kita sudah mengetahui makna dari jihad, kita mengetahui pula musuh kita, yaitu ada 3. Yang pertama adalah setan, yang kedua adalah dunia, dan yang ketiga adalah nafsu. Dan Imam Ibnu Qayyim memberitahu kepada kita bahwasanya musuh yang paling berat bagi kita adalah melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu bisa mengalahkan ilmu, karena syahwat bisa mengalahkan syariat. Maka Imam Ibnu Qayyim memberikan cara kepada kita untuk melawan hawa nafsu ialah an-yujahidana bita'allumil ilmi. Kita terus menggali ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi. Setelah kita menggali ilmunya, maka langkah yang kedua an-yujahidana bil amal, amalkan kepada diri kita. Lalu yang ketiga an-yujahidana ala dakwah, dakwahkan kepada orang lain agar senantiasa mereka menerima manfaatnya. Dan yang terakhir an-yujahidana ala sabri isakil adat alil akhir, kita memiliki sifat sabar ketika orang lain tidak sesuai atau tidak setuju dengan apa yang telah kita dakwahkan, apa yang telah kita beritahukan. Maka dengan 4 cara ini semoga kita bisa memfokuskan keimanan kita, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, summa lam yartabukan pada keraguan, dan kita bisa meninggalkan apa-apa yang akan menimbulkan dosa. Dan yang ketiga, kita berpikiran apa-apa yang dilakukan oleh kita adalah Allah senantiasa ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa menimbulkan sifat jihad kita di dalam diri kita, yang insya Allah